Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Devi Apriyani, mahasiswi program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana fenomena kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari kemiskinan, kemudian apa saja indikator kemiskinan, kemudian dampak dari adanya kemiskinan, serta apa saja penyebab kemiskinan dan cara penanggulangan dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, kita masuk pada pengertian dari kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri ialah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ini sendiri terbagi menjadi 4 bentuk. Yaitu yang pertama ada kemiskinan relatif. Yang dimaksud dengan kemiskinan relatif, yakni seseorang jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah. Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup atau memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatan dinilai rendah. Ia termasuk miskin. Amerika adalah salah satu negara yang menggunakan indikator ini. Selanjutnya ada kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dilihat dari kemampuan atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut dengan miskin. Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini. Selanjutnya, bentuk kemiskinan kultural. Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah bentuk kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin. Selanjutnya ada dampak adanya kemiskinan. Dampak adanya kemiskinan yakni berimbas pada putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan, banyaknya terjadi kasus kriminalitas, buruknya generasi penerus bangsa, semakin banyaknya pengangguran, dan yang terakhir yakni kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari. Lalu, penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia, yakni yang pertama adanya tingkat pendidikan yang rendah, di mana tingkat pendidikan yang rendah bisa membuat seseorang kurang memiliki keterampilan, wawasan, serta pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Jika dilihat lebih jauh lagi, dalam dunia kerja atau dunia usaha, pendidikan adalah modal untuk bersaing jika ingin mendapatkan kesejahteraan nantinya. Kemudian, terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor penyebab kemiskinan selanjutnya karena terbatasnya lapangan pekerjaan. Meski seseorang menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun peluangnya cukup kecil untuk masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan serta modal. Selanjutnya, ada penyebab subbudaya atau subkultural. Situasi yang menghubungkan antara kemiskinan dan kehidupan sehari-hari, baik itu yang dipelajari maupun dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang terakhir yakni keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Faktor penyebab kemiskinan ini banyak terjadi di tiap negara, terutama negara berkembang,
serta negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Saat sumber daya alam tidak ada atau tidak dapat diolah, maka hal ini bisa menjadi salah satu faktor kemiskinan. Modal terbatas bisa juga menjadi penghambat seseorang untuk berkembang. Belum lagi jika orang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mengingat banyak penyebab rendahnya pendidikan karena faktor ekonomi keluarga. Ini merupakan salah satu bentuk tabel kemiskinan yang menggambarkan presentasi angka jumlah penduduk miskin di desa, kota, serta desa dan kota. Selanjutnya, merupakan salah satu bentuk chart dari tabel kemiskinan sebelumnya. Berikut merupakan lingkaran kemiskinan yang menggambarkan terjadinya siklus kemiskinan. Selanjutnya merupakan potret dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi timbulnya kemiskinan? Langkah yang bisa kita lakukan yakni dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat, memberikan bantuan berupa subsidi dan kebutuhan pokok lainnya, meningkatkan berbagai fasilitas seperti jalan, listrik, dan lainnya untuk warga masyarakat. Kemudian, dengan memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, memindahkan sumber daya bagi yang membutuhkan dengan jumlah yang memadai, dan yang terakhir yakni melakukan upaya peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat. Dan pada slide selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai ilustrasi video kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit
bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Nah, itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.